warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 SID 2 Farmasi Angkatan 2018. Hari ini akan menampilkan roleplay secara langsung. Sebelum masuk ke roleplay, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri Rifdasari sebagai dokter, yang kedua ada Nafisyatul Ulfa sebagai apoteker, yang ketiga ada Rega Putri Puspitasari sebagai pasien, yang keempat ada Widayanti Mafikasari sebagai asisten apoteker, yang keenam ada Valia Kumaira sebagai kasir, dan yang terakhir ada saya sendiri, Siski Elsana Novalia sebagai narator. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke videonya, saya akan membacakan skenario dari kasus hari ini terlebih dahulu. Skenario. Pasien atas nama Nyonya Andin berumur 21 tahun datang ke apotek farmakokimia untuk menebus resep yang diberikan oleh dokter. Sebelumnya, Nona Andin datang ke Rumah Sakit Cipta Sehat untuk memeriksakan keadaannya. Pasien mengeluhkan pusing, demam yang tidak turun-turun dengan suhu badannya 38,5 derajat Celcius, badan terasa lebih lemas, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Dari keluhan tersebut, dokter mendiagnosa bahwa Nyonya Andin mengalami tipes dan dispepsia. Dokter pun akhirnya memberikan resep dengan obatnya meliputi yang pertama, Amoxan tablet 500 mg 3x1, paracetamol tablet 3x1, dan antasida 3x1 setelah makan. Berikut roleplay yang bisa kami lakukan. Part 1. Pasien datang ke rumah sakit untuk periksa ke dokter dan masuk ke ruangan dokter. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mbak, duduk. Ada yang bisa saya bantu? Begini dokter, saya dari kemarin malam itu kepalanya pusing sekali. Kemudian badan saya tuh panas. Kalau malam tuh suhunya semakin tinggi dan lemes sekali. Dan saya tuh sering merasa mual muntah gitu dokter. Lalu karena mual muntah terus jadi perutnya itu sakitnya tuh sampai ke ulu hati gitu dokter, sakit sekali. Ini gejalanya sudah berapa hari ya Mbak? Untuk gejalanya sudah dari kemarin sore, terus malam itu suhu saya tuh tinggi sekali dokter. Terus sebelumnya punya riwayat penyakit apa? Saya punya riwayat emah. Untuk kesehariannya Mbaknya suka makan pedas atau konsumsi kopi gitu Mbak? Iya dokter, saya kan anak kosan, jadi makan ya sesempet saya. Terus saya itu penyuka sekali, maaf ya dokter, saya tuh penyuka sekali sambal pedas, makan makanan pedas. Terus juga saya kalau malam itu sering minum kopi karena kan tugas saya tuh banyak, jadi saya harus sering begadang, jadi harus dibantu dengan minum kopi dokter. Oh iya, nih kalau saya lihat dari gejala yang Mbak keluhkan tadi, ini Mbak ada gejala demam tifoid. Ini jadi saya resepkan dulu 3 obat, ada Amoxan tablet 500 mg, ada paracetamol tablet, sama antasida tablet karena Mbaknya tadi kan punya riwayat penyakit mah. Nanti kalau semisal 3 hari ke depan gejalanya itu belum reda, nanti Mbak balik lagi ke sini, kita ambil darah untuk dicek lab untuk memastikan Mbaknya ini kena demam tifoid atau tidak. Soalnya dari gejala-gejalanya ini gejalanya menunjukkan Mbak kena demam tifoid gitu. Nanti ini saya resepkan dulu ya Mbak obatnya. Ini Mbak udah saya resepkan obatnya, nanti bisa ditebus di apotek. Terus bisa kurangin konsumsi makanan-makanan yang pedas karena itu nanti bisa gejala nyeri perutnya nanti bisa timbul lagi kalau Mbaknya sering makan pedas. Terus ini diminum 3 kali sehari semua ya obatnya setelah makan. Iya, nanti ini obatnya ditebus di apotek ya, semoga lekas sembuh. Baik dokter, terima kasih ya dokter. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Part 2. Setelah dilakukan diagnosa oleh dokter, dokter pun akhirnya memberikan resep kepada pasien dan meminta pasien untuk menebus di apotek.
Part 3. Pasien datang ke apotek dan membawa resep dari dokter lalu bertemu dengan apoteker. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Mbak, iya ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau menebus obat. Ini Mbak resepnya. Oke, resepnya saya terima dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Nafisyatul Ulfa selaku apoteker yang bertugas di apotek pada siang hari ini. Izin mengkonfirmasi dulu ya Mbak, dengan pasien atas nama Andin, usia 21 tahun, yang diresepkan oleh Dokter Anton, apakah benar Mbak? Iya Mbak, saya sendiri. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu alamat rumahnya Mbaknya di mana ya? Alamat saya di Jalan Kaligawe, Mbak. Oh alah, daerah sana. Daerah situ kayaknya ada toko buah itu nggak sih Mbak? Nah itu sebelah mana Mbak rumahnya Mbaknya dari toko buah itu? Mbak, dari toko buah itu kan nanti ada persimpangan. Nah itu nanti belok kanan Mbak. Terus rumah saya di kanan jalannya Mbak. Oh daerah situ. Oke, sebelumnya ada keluhan atau gejala apa gitu Mbak yang dirasakan? Untuk keluhan dan gejala saya tuh udah 2 hari Mbak. Dari kemarin itu kepala saya tuh pusing sekali. Udah saya tempel koyo tuh pusingnya nggak bisa hilang gitu Mbak. Terus juga saya tuh mual gitu loh Mbak, kayak enek gitu Mbak. Terus juga badan saya tuh lemes, panas banget badan saya tuh Mbak. Kalau malam tuh suhunya naik sampai nggak kuat saya. Terus saking mutah mualnya itu bikin perut saya tuh sakitnya tuh kayak nyeri banget gitu Mbak, sampai kayak ke ulu hati gitu. Oke, lalu untuk saat ini ada obat-obatan atau herbal yang sedang dikonsumsi Mbak? Tidak ada Mbak, saya nggak suka konsumsi herbal gitu Mbak. Oke, selanjutnya Mbak ada riwayat alergi sama obat-obatan atau makanan gitu? Saya nggak punya riwayat alergi obat Mbak, tapi saya punya riwayat penyakit mah. Baik. Oke, untuk pola hidup dari Mbaknya gimana? Kalau makan teratur apa enggak? Sama kalau makan itu suka makan makanan yang pedas, asem gitu enggak Mbak? Iya Mbak, saya tuh orangnya gimana ya Mbak, namanya juga anak kos, jadi makannya tuh sesempatnya sehari sekali kayak gitu Mbak. Terus juga saya tuh makan tuh nggak nikmat kalau nggak pakai sambal. Terus juga saya suka konsumsi kopi Mbak kalau malam buat nemenin tugas biar nggak ngantuk. Oke, baik. Bisa ditunggu sebentar ya Mbak untuk obatnya biar disiapkan terlebih dahulu. Baik Mbak, saya tunggu. Part 4. Setelah melakukan screening resep dan tanya jawab yang dilakukan oleh apoteker mengenai keadaan pasien, apoteker pun meminta tolong kepada asisten apoteker untuk menyiapkan obatnya. Mbak Wida, Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? minta tolong untuk ambilkan obat sesuai resep ini ya Mbak. Baik Bu, saya akan ambilkan obatnya. Permisi. Oh iya Mbak, sembari menunggu obatnya saya mau bertanya, apakah dokter tadi sudah menjelaskan mengenai obat ini Mbak? Belum Mbak, dokter belum menjelaskan tadi, katanya nanti mau dijelasin sama apotekernya. Dokter tadi cuman bilang diminum 3 kali sehari Mbak, gitu aja. Baik, kalau gitu apakah Mbaknya berkenan untuk melakukan konseling mengenai obat ini kurang lebih sekitar 10 menit aja Mbak? Wajib nggak sih Mbak konseling itu Mbak? Soalnya saya tuh kayak udah lemes banget gitu loh Mbak, kepala saya tuh pusing dan mual gitu. Baik Mbak, sebentar aja ya. Ya udah Mbak, baik Mbak. Oke, mari ikut saya ke ruangan untuk melakukan Part 6. Apoteker lalu melakukan konseling kepada pasien untuk menjelaskan obat yang akan diterima pasien. Monggo Mbak, silakan duduk dulu. Terima kasih Mbak.
Tok tok tok, Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Ini Bu, obatnya sudah saya ambilkan. Ada 3 ya Bu. Ini ada paracetamol 500 mg, kemudian amoxan 500 mg, dan antacid. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Oke, terima kasih Mbak Wida. Baik, kalau sudah tidak ada, saya permisi dulu terlebih dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, kita mulai saja untuk konselingnya. Jadi di sini Mbak Andin mendapatkan 3 jenis obat. Yang pertama ada tablet amoxan, di mana amoxan itu merupakan antibiotik yang berguna untuk membunuh bakteri penyebab tifus ya Mbak. Kemudian ada tablet paracetamol untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa nyeri. Kemudian ada tablet antasida yang fungsinya itu untuk mengatasi mahnya Mbak Andin ya. Obatnya bisa dikonsumsi 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya Mbak. Dan setelah makan. Khusus untuk yang tablet antasidanya nanti bisa dikonsumsi 2 jam setelah makan, karena obatnya itu akan bekerja pada saat perut itu kosong. Kemudian untuk cara pakainya nanti bisa dikunyah terlebih dahulu ya Mbak. Oh iya Mbak, ini tadi obatnya kan ada antibiotik. Jadi untuk yang antibiotik itu diminumnya harus sampai habis. Walaupun dirasa Mbaknya itu udah merasa kayak mendingan, usahakan sampai habis. Karena kalau enggak itu takutnya nanti bakterinya itu tuh kebal di dalam tubuh kalau Mbaknya berhenti minum kalau belum habis. Kalau bakterinya itu nanti sampai kebal, nanti Mbaknya itu harus mengulangi mengkonsumsi obat itu dari awal. Kan ya eman-eman gitu ya Mbak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah Mbaknya sudah paham atau ada pertanyaan, Mbak? Paham, Mbak. Untuk obatnya nanti bisa disimpan di kotak obat apabila punya. Nah, jika nggak ada, nggak usah khawatir karena nanti bisa disimpan di toples aja gitu, Mbak. Sama nanti jangan lupa dijauhkan sama jangkauan anak ya, Mbak. Apabila nanti Mbaknya setelah minum obat itu timbul seperti mual, muntah, pusing, ruam kulit, itu tidak apa-apa karena itu menandakan bahwa obatnya itu telah bekerja. Namun apabila kalau sampai yang benar-benar kayak nggak bisa sampai aktivitas gitu, baru nanti Mbaknya bisa menghubungi dokter lagi ya Mbak. Selain dari terapi obat-obatan ini, nanti Mbaknya bisa diimbangi dengan pola hidup sehat seperti istirahat yang cukup, sama biasakan makan teratur, jangan berbaring setelah makan. Sama untuk saat ini mungkin bisa dihindari terlebih dahulu Mbak makanan yang terlalu pedas apa asem gitu, soalnya kan Mbaknya ada mah gitu ya. Sama ini yang paling penting itu kalau mau makan tangannya harus bersih, cuci tangan terlebih dahulu kalau mau menyiapkan makanan gitu sih Mbak. Mau mengingatkan juga kalau minum obat ini jangan bareng sama susu ya Mbak, soalnya ada antibiotiknya, takutnya nanti bisa menghambat penyerapan antibiotik ini di dalam tubuh. Nah kalau minum obat itu nanti bisa dengan air putih saja. Oke, kalau udah paham, apakah Mbak Andin berkenan untuk mengulangi informasi yang saya jelaskan tadi? Kalau nggak usah saya ulangi gimana Mbak? Saya udah paham kok Mbak. Ini saya udah lemes banget. Untuk yang cara penggunaan obatnya saja Mbak secara singkat nggak apa-apa. Soalnya untuk meminimalisir kesalahan gitu Mbak. Ya baik Mbak. Tadi saya dapat obatnya amoxan ya Mbak. Terus maaf sebentar dulu ya Mbak. Terus tadi yang kedua ada paracetamol, terus yang ketiga ada antasida ya Mbak. Tadi yang amoxannya diminum 3 kali sehari dan harus saya habiskan. Terus untuk yang paracetamolnya juga 3 kali sehari, kemudian antasidanya dimakan 2 jam sesudah makan gitu kan Mbak. Terus saya nggak boleh makan pedas dulu, nggak boleh minum kopi dulu gitu ya Mbak. Udah kan Mbak? Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk konseling kali ini. Jangan lupa obatnya diminum rutin sampai habis ya Mbak untuk yang antibiotiknya. Amin. Terima kasih ya Mbak.
Baik Mbak, permisi dulu ya Mbak. Untuk pembayarannya nanti bisa di ruang administrasi depan situ ya Mbak. Terima kasih telah berkunjung ke apotek kami. Semoga Mbak Andin lekas sembuh. Saya tutup konselingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, saya mau nebus obat. Resep atas nama Andin, usia 21 tahun, dari Dokter Anton, betul? Biayanya berapa ya Mbak? Di sini obatnya ditebus semua ya sesuai resep. Untuk total semuanya 80.000. Iya. Ini uangnya Mbak. Baik, saya terima uangnya. Sudah pas ya, Mbak? Ini struknya. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Part terakhir, setelah selesai konseling, apoteker pun meminta pasien untuk menyelesaikan administrasi mengenai obat tersebut melalui kasir di depan. Mohon maaf Mbak, saya mau nebus obat. Resep atas nama Andin, usia 21 tahun, dari Dokter Anton, betul? Biayanya berapa ya Mbak? Di sini obatnya ditebus semua ya sesuai resep. Untuk total semuanya 80.000. Iya. Ini uangnya Mbak. Baik, saya terima uangnya. Sudah pas ya, Mbak? Ini struknya. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Setelah menyelesaikan administrasi atau pembayaran oleh obat-obat yang diterima, akhirnya pasien pun langsung pulang dan segera meminum obatnya. Nah, sekian ya video roleplay dari kami. Mungkin apabila masih terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan mohon